Halo semua, kenal aku Lisa dan ada dua kakak di sini sekalian. Hai, aku Fiona. Hai, aku Alex. Jadi hari ini kita bakal membahas soal tekanan transnasional, yaitu peran Greenpeace dan media global terhadap kebijakan kehutanan di Indonesia. Nah, pertama-tama aku bakal membahas dulu nih, kenapa sih ini penting? Jadi gini, kerusakan hutan di Riau yang terjadi pada tahun 2016 kembali menjadi sorotan publik. Kenapa? Karena bencana banjir bandang melanda wilayah di Sumatera pada tahun 2025 ini. Jadi ini, pembukaan hutan secara masif melalui penebangan liar, alih fungsi lahan gambut, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan kehutanan telah menyebabkan turunnya daya dukung lingkungan di kawasan hulu sungai. Pada periode 2016, banyak kawasan hutan dilindungi dan daerah aliran sungai (DAS) mengalami degradasi tanpa upaya pemulihan yang memadai, sehingga fungsi hutan sebagai penyangga air dan pengendali banjir semakin melemah. Bertahun-tahun kemudian, dampak kerusakan tersebut terlihat jelas. Hutan dengan intensitas tinggi, hujan dengan intensitas tinggi pada 2025 tidak lagi dapat diserap oleh kawasan hulu karena tutupan hutan sudah hilang. Akibatnya, aliran permukaan peningkatan tajam dan memicu banjir bandang yang menghantam pemukiman, merusak infrastruktur serta menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Viral kembali dokumentasinya dan laporan kerusakan hutan 2016 yang membuat publik menilai bahwa bencana banjir saat ini bukan semata-mata faktor cuaca ekstrim, melainkan akumulasi kegagalan pengelolaan hutan selama bertahun-tahun. Kalau kalian tahu, ini video wawancara antara Zulkifli Hasan yang saat itu menjabat sebagai boleh dikasih tahu Zulkifli Hasan pada saat itu menjabat sebagai apa? Jadi Pak Zulkifli ya, Iya. kita sebut aja gitu. Itu dia itu menjabat sebagai Menteri Perhutanan di Riau saat itu. Jadi saat itu ada dewan dari apa ya, siapa namanya kalau nggak salah, dewan dari Greenpeace itu iya, datang ke Indonesia. Harrison Ford. Jadi ya gini. Jadi Harrison Ford itu datang ke Indonesia itu sekitar tahun 2016. Jadi waktu dia datang itu dia menaikin helikopter, itu dia melihat keliling-keliling di area hutan Riau itu kalau nggak salah ya. Ya. Jadi dia itu ngelihat semua hutan di Riau itu terbabat habis, bahkan hampir sekitar tinggal 20% dari hutan aslinya gitu. Gundul, bener-bener gundul, bener-bener tanah aja. Jadi waktu itu marah kan siapa namanya Harrison Ford itu tadi marah. Jadi dia melakukan pertemuan dengan si ini tadi, siapa Menteri Perhutanan dari Riau ini tadi. Tapi respon dari beliau itu tidak mengenakan, sehingga dari dewan itu sendiri marah karena terkesannya Indonesia ini menganggap kejadian deforestasi hutan ini kayak bener-bener kayak gak ditanggapin oleh pemerintah, jadi dia marah gitu. Oke. Nah, ini juga kasus itu menunjukin bahwa kerusakan hutan masa lalu itu memiliki konsekuensi jangka panjang bagi keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganan banjir di Sumatera tidak dapat dilepaskan dari evaluasi menyeluruh terhadap praktik kehutanan sejak 2016, termasuk penegakan hukum, pengawasan izin, dan pemulihan ekosistem di wilayah terdampak. Oke, jadi di sini juga aku bakal nanya kakak sekalian, Kak Fiona dan Kak Alex, tentang tanggapan mereka, kayak apa sih tanggapan mereka soal kejadian banjir bandang ini. Jadi yang pertama aku bakal ngebahas soal kenapa bahasan itu penting gitu. Karena Indonesia tuh punya salah satu hujan tropis yang terbesar di dunia dan bisa disebut sebagai paru-paru bumi. Dan di saat yang sama menghadapi tekanan industrialisasi, ekspansi perkebunan serta tuntunan ekonomi global. Di tengah situasi ini, secara internasional telah ikut mempengaruhi arah kebijakan pemerintahan. Jadi yang pertama aku bakal nanya ke Kak Vio mungkin dan Kak Ali juga, kayak apa sih peran Greenpeace itu dalam masalah kali ini? Karena kan Greenpeace itu adalah organisasi yang dikenal banyak orang kan ya, dan dengan gaya kampanye yang tegas, dramatik, dan langsung marah ke aktor-aktor itu sendiri.
Jadi boleh dijelasin nggak Kak, peran Greenpeace sendiri tuh apa sih dalam masalah ini? Nah, untuk peran Greenpeace sendiri dalam mengenai kasus ini, sebenarnya Greenpeace tuh melakukan banyak hal ya. Yang pertama itu mereka melakukan investigasi lapangan, seperti yang udah dijelasin tadi sama teman aku Alek. Dari Greenpeace itu datang ke wilayah Sumatera menginvestigasi, melihat langsung bagaimana keadaan yang ada di lapangan, udah sejauh mana kerusakan yang terjadi dan apa yang bisa dilakukan, apa penanganan yang bisa dilakukan terhadap kerusakan yang ada itu gitu. Terus mereka melakukan beberapa kampanye internasional. Mereka mengangkat kasus-kasus ini, membawa kasus ini ke ranah internasional sehingga dunia tahu bagaimana keadaan yang disebut paru-paru dunia itu sekarang. Bagaimana kerusakan yang terjadi, bagaimana hancurnya paru-paru dunia yang dibanggakan, yang sempat dibangga-banggakan dulunya begitu. Terus mereka juga melakukan beberapa aksi simbolik nih. Mereka membawa isu-isu lokal ini ke panggung, membentangkan spanduk di gedung-gedung pencakar langit, memberitahukan kepada dunia bahwa hello, di sini ada masalah nih yang urgent. Kedepannya kita gimana kalau masalah ini tetap ada begitu. Oke, aku lanjut ya. Di sini juga walaupun terkenal keras ya Greenpeace ini, tapi mereka itu tetap ikut sih ke dalam forum-forum seperti yang kayak Indonesia Palm Oil gitu, apa ya sebutannya FOKSBI kalau nggak salah ya. Dan itu menjadi bagian dari diskusi. Jadi Greenpeace itu walaupun keras, dia tetap membuka ruang diskusi untuk yang lain. Namun tidak semua sih setuju dengan hal itu, dengan pendekatan si Greenpeace ini. Ya namanya juga ya Greenpeace ini kan kalau kita lihat dari sisi realisme kan, pasti si Greenpeace ini pasti ada yang memadai sebagai aktor negaranya. Jadi kalau negaranya gak ini ya kitanya gak disetujuin gitu. Apalagi yang kayak kejadian kemarin minyak sawit itu kan kemarin pernah diinikan sama itu. Nah gitulah, gak usah dibahas lebih jauh ya. Lanjut aja. Oke. Tadi kan aku sempat mention soal media global kan, media global. Oke. Tanggapan mereka apa sih gitu? Kayak kalau misalnya kita lihat kan di sini ada beberapa media global seperti BBC, Reuters dan National Geographic tuh menurunkan laporan tentang asap kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan kan, ya kan? Lalu dampaknya itu bukan cuma buat reputasi negara, tapi juga terhadap perdagangan dan diplomasi kita sendiri gitu loh. Menurut kakak nih, kayak peran media internasional tuh yang terlihat bagi kakak tuh apa sih? Kalau peran media itu sebenarnya gede ya, apalagi kalau misalnya gak ada peran media, itu pasti kita gak bakal tahu kalau sebenarnya di Sumatera itu ada banjir. Dan yang dunia luar juga, yang masyarakat transnasional atau komunitas seperti Greenpeace itu, kalau gak ada media kayak gitu, itu mereka bakal gak tahu gitu. Jadi ya media global ini dijadikan sebagai alat utama bagi masyarakat transnasional jika melihat adanya ketidakadilan gitu kan. Apalagi yang waktu isu-isu yang lain ya gak harus dari isu lingkungan sih, isu HAM juga ada, itu peran medianya juga besar kan. Jadi ya terus yang kedua juga media itu menggambarkan isu itu bagaimana bisa berpengaruh besar bagi dunia gitu kan. Kadang Indonesia itu dinarasikan sebagai penghasil emisi terbesar kan, sementara konteks dari Indonesia itu sendiri, upaya perbaikan pemerintah dari Indonesia itu kurang masih. Saya juga pernah dapat dari info juga dari media sosial TikTok gitu kan, katanya tentang isu yang saat ini terjadi banjir bandang itu kan luas itu ya, dari Aceh sampai Sumatera Barat itu kan. Iya, betul. Itu kan jauh itu, tapi pemerintah Indonesia itu tidak menerapkan itu sebagai bencana nasional gitu. Indonesia tuh ketakutan dengan pandangan buruk dari negara-negara lain, negara-negara luar, masyarakat internasional dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya itu sudah diterapkan menjadi
bencana nasional tadi itu sudah pasti pihak dari komunitas Greenpeace itu seperti yang kamu jelaskan tadi kan Kak Fiona, pasti melakukan investigasi apa alasan, apa penyebab, apa yang membuat terjadi bencana ini gitu kan. Otomatis ya dari pemerintahnya takut kan, mereka takut kena sanksi dan lain sebagainya gitu. Lanjutnya boleh mana ditambahin? Aku nambahin dikit aja paling ya, kayak peran media sosial. Ya kita seperti kita tahu media sosial berperan besar lah dalam, selain kasus ini selain juga media sosial berperan besar, di mana media sosial ini menjadi tempat wadah di mana kita bisa memberitahukan bagaimana kelanjutan kasus yang sedang terjadi tanpa melibatkan pemerintahan gitu. Karena ya seperti yang kita tahu ya, di Indonesia sendiri nih, walaupun Indonesia lagi nih walaupun semua orang tahu skala kejadian ini udah sangat meluas, kayak bisa dibilang 70% wilayah Sumatera lah itu terkena banjir ya, longsor lah, banjir lah, apalah segala macam yang terjadi, pemerintahan tetap buta gitu akan kasus ini. Ya kita bisa menyalurkan apa-apa aja yang terjadi itu melalui media sosial gitu. Jadi sangat membawa dampak yang besar lah media sosial ini dalam kasus-kasus yang terjadi. Iya, intinya media sosial itu kan Nisa, itu merupakan suatu aspek yang paling penting sih bagi masyarakat transnasional gitu. Oke, berarti dampak transnasional terhadap kebijakan Indonesia ini, apalagi yang kita lihat sekarang kebijakan kehutanan Indonesia, berarti sangat besar ya Kak Alvin dan Kak Fiona. Iya. Ya betul. Oke, jadi kalau aku mau tanya juga nih sama Kak sekalian, kira-kira kemana sih dinamika ini bakal gerak gitu loh, apakah bakal ke arah yang positif atau negatif kalau yang dilihat dari kacamata kita sebagai pandangan masyarakat sekarang gitu. Oke, di sini aku dulu yang jawab ya. Ini sebenarnya dampaknya itu bisa positif, bisa negatif ya. Dampak positifnya jadi negara kita lebih terbuka kan, lebih mendapatkan empati dari negara-negara lain. Jadi negara-negara lain bisa memberikan bantuan dan lain sebagainya. Terus juga memaksa pemerintah untuk melakukan reboisasi dan melakukan penanggulangan kayak gitu kan. Jadi ya otomatis masyarakat juga yang di sana yang memerlukan bantuan juga mendapatkan bantuan. Nah, di sisi buruknya sebenarnya dampak buruknya itu ya sebenarnya dari sisi politik kan. Ya di kacamata dunia Indonesia jadi buruk gitu. Dia itu punya kekayaan alam tropis yang sangat baik, namun dia tidak bisa menjaganya. Itu jadi kayak dilihat, jadi dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain gitu kan. Ya gitu kalau dari pendapatku ya. Kalau ini kalau aku sendiri ya, kalau melihat bagaimana pemerintahan kita menanggapi kasus ini, melihat bagaimana keterdiaman mereka dalam kasus ini, aku merasa kayak kedepannya ini bakal tetap lebih buruk gitu. Karena mereka kondif gitu loh, mereka kayak ya udah terjadi gitu. Aku melihat kayak pemerintahan ini fokusnya mereka fokusnya di Pulau Jawa doang nih. Yang di luar Jawa nggak dipeduliin gitu. Mereka hanya meningkatkan apa yang terjadi di Jawa gitu. Kayak contoh kecil nih, banjir yang sering terjadi di Jawa itu mereka langsung ribut nih. Sedangkan yang di Sumatera udah dengan skala yang begitu besar, bahkan negara-negara lain udah langsung turun tangan membantu bantuan. Pemerintahan Indonesia itu kayak ya udah bodo amat kayak gitu. Ada biasnya sendiri gitu. Iya betul. Bencana ini bahkan kalah dengan tumbler. Astaga. Itu miris sih menurutku ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Pio dan Kak Alex udah kasih insight baru ke aku. Sebagai closing nih, semoga aku harapan aku di video ini tuh kalian bisa jadi bercermin lah dan melihat gitu kacamata bencana ini di mata masyarakat, apalagi kami sebagai keluarga Sumatera. Mungkin ada kata-kata kalimat penutup dari Kak Pio dan Kak Alex? Kalau kata-kata penutup dari aku, mulailah berubah pola pikir gitu. Isu lingkungan itu bukan lagi jadi masalah yang sepele.
sekarang udah jadi masalah yang besar, apalagi dengan tingkat bencana alam yang kita lalui, apalagi kita sebagai kita tinggal di Indonesia kan, dengan bencana alam yang gempa dan lain sebagainya, itu kan ya kita harus mikir ke depannya dan kita harus tahu gimana cara menanggulanginya gitu. Kalau menurut Kak Vio sendiri? Kalau dari aku ya, aku pengen kita lebih memikirkan 2 atau 3 langkah ke depannya. Jangan hanya memikirkan, oh aku nebang pohon nih, aku bakal dapat duit hari ini. Jangan sekedar gitu doang. Kita harus memikirkan dampak ke depannya, dampak untuk kita, untuk sanak saudara kita, untuk anak-anak kita ke depannya gitu. Biar jangan kejadian seperti ini terulang kembali gitu. Oke guys, sekian video dari kami. Aku Lisa, Aku Fiona, Aku Alex. bye bye. End of flashback.